Komisi Yudisial akan memantau jalannya sidang Verdi Sambo di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. KY saat ini sudah membentuk 2 tim khusus, bahkan akan memasang kamera pengawas untuk mengawasi hakim. Dan untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Selamat malam Bang Miko. Selamat malam Bang Reza. Baik, Bang Miko, bisa Anda jelaskan lebih jauh lagi, jadi apa urgensinya pemasangan CCTV atau pemasangan kamera di ruang sidang PN Jaksel dalam kasus Verdi Sambo ini? Ya, saya perlu jelaskan ya bahwa terkait dengan kamera itu sebenarnya prosedur standar saja dari Komisi Yudisial gitu ya dalam setiap perkara. Jadi dimanapun pemantauan Komisi Yudisial itu pasti akan ada perekaman dengan kamera, kemudian ada petugas yang standby selama persidangan untuk mencatat dan mengamati ya perilaku hakim. Jadi sebenarnya ini prosedur standar saja kalau kamera gitu ya. Apalagi kan persidangan ini juga disiarkan secara langsung gitu ya. Jadi tanpa direkam sekalipun rekamannya juga akan ada di teman-teman jurnalis. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira kehadiran Komisi Yudisial ini kan untuk menjaga kemandirian hakim ya. Jadi saya paham bahwa kasus ini muncul dalam situasi yang penuh dengan persepsi publik ya. Dan saya tidak juga bisa memungkiri bahwa banyak yang curiga, banyak yang khawatir dan sebagainya begitu terhadap perkara ini. Namun saya ingin mengajak masyarakat juga untuk proporsional saja melihatnya, terutama terhadap konteks hakim gitu ya. Jangan juga misalnya kita juga mengesankan bahwa akan ada apa-apa di ujungnya gitu. Nah tentu hal ini butuh partisipasi dan kritisisme publik gitu ya dalam persidangan ini. Begitu juga pengawasan Komisi Yudisial dan pengawasan pihak-pihak lain gitu untuk menjaga persidangan ini agar berjalan sesuai dengan jalurnya gitu. Tapi kata kuncinya adalah proporsionalitas begitu. Oke, artinya pemasangan kamera ini fokus hanya menyorot hakim, begitu ya Bang Miko ya. Ini pemantauannya seperti apa Bang Miko? Iya, jadi kita kan diberikan tugas pemantauan perilaku hakim oleh Undang-Undang Komisi Yudisial. Jadi ini mandat undang-undang, Bang Reza ya. Jadi bukan kreasi Komisi Yudisial. Ini mandat undang-undang yang diberikan oleh undang-undang dan harus kita jalankan gitu ya. Nah, jadi fokusnya adalah memantau perilaku hakim. Dan dalam konteks memantau perilaku hakim itu ada 2 koridor. Satu koridor pengawasan agar hakim bisa memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Koridor pengawasan, tapi yang kedua juga ada koridor agar hakim terlindungi marwahnya begitu ya dari perbuatan-perbuatan yang bisa merendahkan kehormatannya sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan koridor advokasi hakim. Jadi sebenarnya pemantauan Komisi Yudisial itu tidak hanya fokus pada pengawasan, tapi juga fokus pada kehormatan hakim begitu. Oke, ada usulan juga dari masyarakat dalam hal ini tim advokasi penegakan hukum dan keadilan ini soal penyadapan hakim yang menangani kasus Verdi Sambo nanti. Bagaimana KY merespon usulan tersebut? Ya, memang kemarin kita menerima tim advokat ya, penegakan hukum dan keadilan. Kemudian salah satu dorongannya adalah agar Komisi Yudisial melakukan penyadapan terhadap para hakim. Nah, memang di undang-undang ada kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial, yaitu Komisi Yudisial dapat meminta. Jadi normanya itu meminta kepada penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan gitu ya. Jadi kalau normanya meminta, maka yang melakukan adalah penegak hukum, bukan Komisi Yudisial begitu kan. Nah, ini sedang kita pertimbangkan dan saya kira juga tadi kata kuncinya proporsionalitas itu juga penting. Jangan juga misalnya kita kemudian Komisi Yudisial juga harus hati-hati ya. Jangan juga kemudian kita tujuannya menjaga kemandirian hakim tapi kemudian terlalu jauh bergerak sehingga kemandirian hakimnya juga jadi terganggu gitu. Nah, ini yang kita juga coba pertimbangkan. Jikalau memang ada kegentingan yang cukup begitu ya, bukan tidak mungkin kemudian Komisi Yudisial meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Oke, kalau artinya memang apakah penyadapan hakim ini pernah dilakukan sebelumnya dan pro kontranya itu seperti apa saat itu? Ya, kita sudah pernah meminta penegak hukum untuk melakukan penyadapan ya. Tapi karena lembaga Komisi Yudisial itu adalah lembaga pengawas etik, maka penegak hukum punya keberatan lah begitu ya. Karena dalam bayangan penegak hukum hanya penegak hukum lah yang kemudian bisa melakukan penyadapan atas nama hukum atau biasa kita sebut dengan pro justisia begitu ya. Jadi selama ini memang belum pernah ditindaklanjuti
bukan tidak pernah diminta, tapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh aparatur penegak hukum begitu. Nah, dalam konteks kasus ini saya kira kita masih mempertimbangkan apakah memang ada kebutuhan untuk melakukan penyadapan terhadap hakim begitu ya. Karena ini kan juga banyak aspeknya, ada aspek privasi hakim, ada soal koordinasi dengan penegak hukum dan sebagainya gitu. Nah, kita akan lihat dalam beberapa waktu ini dan mempertimbangkan apakah memang ada urgensi untuk melakukan penyadapan atau tidak gitu. Nah, saya kira ini kan perkara yang sudah dipantau ya, tidak hanya Komisi Yudisial tapi berbagai lembaga lain. Begitu juga dengan publik gitu ya. Saya kira pemantauan, perhatian dan partisipasi publik ini juga menjadi bagian penting kalau kita ingin melakukan pengawasan gitu. Jadi poin saya adalah tidak selalu harus melakukan penyadapan, tapi ketika partisipasi publik dalam konteks ini cukup tinggi, maka itu menjadi sistem pengawasan tersendiri bagi hakim kan. Oke, Anda tadi menyebutkan bahwa memang kasus ini menyedot atensi masyarakat yang sangat luas begitu dan juga banyak kecurigaan yang timbul terkait dengan jalannya sidang nanti seperti apa. Tapi kalau dari KY sendiri ini bagaimana check and balance yang akan dilakukan oleh KY? Seperti apa komitmen yang akan dilakukan oleh KY, check and balance yang dilakukan oleh KY untuk menghilangkan segala bentuk intervensi dan juga intimidasi terhadap hakim yang bertugas nanti. Karena kan sebelumnya ada usulan soal safe house juga, itu juga belum diterima ya. Dan sekarang soal penyadapan hakim juga belum dilakukan. Seperti apa KY melihat hal ini? Ya, satu yang pasti, yang sudah pasti, Komisi Yudisial akan hadir di setiap persidangan kan, dalam kerja-kerja pemantauannya. Jadi setiap sidang ini kan tidak hanya sidang kasus Sambo dan Putri Chandrawati dan Kuat Maruf dan Ricky ya yang kemudian terjadi dalam konteks kasus ini. Tapi juga ada Selasa misalnya ada persidangan terhadap Richard Eliezer. Kemudian Rabu juga ada perkara obstruction of justice gitu. Kalau saya tidak salah ada sekitar 7 dakwaan pembunuhan berencana dan 5 kalau tidak salah ya. Itu soal obstruction of justice. Jadi perkaranya juga cukup banyak gitu. Nah, komitmen Komisi Yudisial adalah akan memantau setiap perkara. Jadi secara langsung akan hadir di persidangan gitu ya dan mengawasi perilaku hakim. Gitu. Nah, itu yang pertama. Tapi juga yang saya sampaikan bahwa ada juga strategi pemantauan Komisi Yudisial yang sebenarnya kita tidak perlu hadir gitu, tapi kemudian melakukan investigasi secara secara kasat mata gitu. Jadi kita sering membaginya ada yang pemantauan tampak gitu, ada memang orang Komisi Yudisialnya di sana, ada atributnya dan sebagainya. Tapi ada juga pemantauan-pemantauan yang memang tidak diketahui oleh siapapun gitu. Nah, itu juga akan kita lakukan gitu. Jadi itu komitmen kita dan kemudian bagaimana balancingnya. Tadi kata kuncinya kan proporsionalitas ya. Maka saya kira juga penting untuk Komisi Yudisial nanti juga menggunakan angle ya, tidak hanya soal keselamatan, keamanan hakim dan para pihak begitu misalnya ya. Akses dan partisipasi publik tentu akan dipertimbangkan, tapi juga ada satu aspek yang juga penting, yaitu integritas pembuktian. Ini kan kasus yang bahan-bahan pembuktiannya yang paling utama adalah keterangan saksi. Nah, bisa dibayangkan Bang Reza kalau misalnya keterangan saksi itu tidak diberikan dalam kondisi yang bebas. Tidak selalu tekanan begitu ya, tapi ketika animo publik begitu luar biasa itu kan mempengaruhi ya psikologis dari seorang saksi untuk memberikan keterangan. Nah, ini kan kita juga harus jaga gitu ya. Jadi ada aspek penting juga soal integritas pembuktian ini yang harus didorong agar keterangan saksi itu sebenar-benarnya dan tidak tercemar dengan keterangan saksi yang lain gitu. Nah, jadi bukan tidak mungkin misalnya secara konkret ya Komisi Yudisial dalam mengamati persidangan meminta misalnya hakim untuk memeriksa saksi tertentu secara tertutup misalnya begitu. Bisa jadi begitu. Nah, ini kan kita lihat dulu perkembangannya. Senin akan dimulai persidangan ya yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu ya. Jadi kita akan lihat dan amati gitu. Kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan untuk Komisi Yudisial melakukan rekomendasi, nah saya kira itu juga akan jadi satu bagian yang dipertimbangkan begitu. Baik, kita akan melihat nanti jalannya persidangan pada hari Senin nanti. Terima kasih juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Bang Reza, salam sehat, terima kasih.